Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, khususnya para pecinta burung kicau di seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya merawat burung konin. Ya, ini burung-burung yang memiliki banyak sekali variasi suara sehingga cocok sekali untuk masteran burung-burung gantang ya. Jadi ini adalah burung konin yang kemarin saya beli di teman saya di bird shop di daerah Solo, Surakarta. Ini adalah konin hijauan yang masih sangat bahan, di kondisinya masih sangat belum stabil ya, baik fisiknya maupun mentalnya ataupun kondisi badannya ya. Jadi kondisi badannya itu sangat tidak terawat teman, karena memang kalau di ombyokan itu kan memang terlalu banyak burung sehingga si penjualnya mungkin kadang tidak memperhatikan satu persatu. Ini kemarin saya beli di teman saya Mas Ardi ya, Solo atau Surakarta. Harganya kemarin harga bahan untuk konin throttle Rp110.000. Jadi lumayan ya untuk burung seukuran kecil ini, seukuran segini tapi harganya cukup lumayan, Rp110.000. Nah ini karena ini kondisinya masih belum bagus, belum kondisi ya gitu istilahnya. Jadi memang ada beberapa teknis atau teknik yang saya lakukan untuk menangani atau mengkondisikan si burung biar nanti lebih cepat pulih dan tentunya lebih cepat berbunyi. Jadi untuk burung konin ini kondisinya masih nyilet teman-teman. Nyilet itu berarti di tulangnya tuh sampai kelihatan, di bagian dada itu ada tulang yang menonjol itu karena tidak ada daging jadi sehingga tulangnya terlihat. Istilahnya nyilet ya, atau kurus lah gitu. Jadi untuk perawatan konin bahan tuh sebenarnya ada beberapa hal, tapi lebih mudahnya mungkin akan saya bagi menjadi dua kategori ya teman, yaitu kategori anjuran atau bisa dikatakan hal yang harus dilakukan. Kemudian ada yang kedua yaitu kategori larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan terhadap burung konin bahan. Oke, langsung saja. Yang pertama, ketika kita baru saja membeli burung konin bahan dengan kondisi yang belum bagus, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan air bersih ya teman, air bersih. Kemudian yang kedua kita siapkan kroto. Nah, kroto ini sangat penting sekali untuk pengkondisian konin. Apalagi kalau krotonya itu yang kecil-kecil. Yang kecil itu sangat pas untuk ukuran paruh konin. Ini juga akan lebih mempercepat si konin untuk lebih gemuk lagi. Jadi nyiletnya nanti bisa hilang. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita lakukan itu adalah memberikan nektar buatan ya teman. Kali ini saya menggunakan nektar buatan saya sendiri. Jadi ini adalah campuran dari beberapa komposisi. Yang pertama adalah susu kental manis yang berwarna putih. Kemudian yang kedua ada kuning telur. Nah ini saya gunakan untuk kali ini tidak pakai telur ayam Jawa atau ayam kampung ya, tapi cukup dengan telur biasa, telur konsumsi itu yang biasa dijual itu. Kemudian yang ketiga saya tambah lagi dengan marjan atau sirup yang rasa koko pandan. Kenapa harus dengan nektar buatan? Karena bagi saya, kalau kita hanya menggunakan air gula saja, itu secara nutrisi tidak begitu lengkap. Nah, pada intinya adalah ketika kita memelihara konin bahan seperti ini. Nah, ini lihat kondisi sayapnya aja belum tumbuh ya teman. Ada yang lepas sayapnya sehingga perlu perawatan ekstra. Kita kembali, kenapa harus menggunakan nektar buatan? Karena pengalaman saya, nektar ini cukup efektif untuk menghilangkan nyilet atau menghilangkan kurus. Jadi si burung akan lebih cepat gemuk. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuning telur. Nah, kuncinya ada di kuning telur teman-teman. Di kuning telur itu mengandung lemak yang sangat tinggi
kita tidak menggunakan putih telurnya tetapi menggunakan kuning telurnya saja. Kita campur, kita aduk rata sampai benar-benar tercampur dengan susu itu, susu kental manis. Untuk takarannya kemarin saya menggunakan 2 saset susu kental manis yang Frisian Flag itu, yang warna putih 2 saset, kemudian kuning telurnya 1 saja, 1 kuning telur, kemudian pakai sirup marjan itu sekitar 5 sendok lah untuk memberikan aroma dan warna. Jadi baunya itu ada bau marjannya, ada juga bau sedikit amisnya. Itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk merawat konin bahan. Yang kedua atau kategori 2 yaitu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan kepada burung konin bahan, yang biasa saya lakukan ya. Jadi hal yang tidak pernah saya lakukan kepada burung konin bahan. Yang pertama adalah saya tidak pernah menyemprot konin bahan, teman-teman. Jadi konin bahan itu tidak pernah saya semprot sampai si konin mau mandi sendiri di cepuk ini. Inilah kita siapkan cepuk yang berisi air penuh bersih, itu sebagai satu untuk minum, yang kedua untuk si konin mandi. Jadi naluri seekor burung konin itu ketika dia sudah merasa nyaman, ketika dia sudah merasa sehat itu dia akan mandi dengan sendirinya jika ada air bersih di dalam kandang. Jadi jangan sampai, kita nggak perlulah menyemprot konin bahan, karena bagi saya kalau konin bahan itu kan burung yang tidak giras ya teman-teman. Jadi meskipun bahan tapi sudah mapan, nggak suka nabrak-nabrak kandang. Nah ini ya, ini contohnya. Ini konin bahan, meskipun bahan tapi dia ketika melihat orang dia nggak terlalu takut, bahkan dia berani lah. Nah ini berani kan. Jadi ketika burung itu sudah kondisi, dia pasti akan mandi sendiri, jadi nggak perlu disemprot. Itu yang pertama. Kemudian yang tidak saya lakukan untuk yang kedua kalinya adalah saya tidak menjemur konin lama-lama, teman. Jadi saya hanya menjemur konin durasinya antara 30 menit sampai 1 jam maksimal. Itu maksimal. Itu pun di pagi hari, jadi bukan sinar matahari yang panas ya. Nah, kapan waktu penjemuran yang baik? Kalau di musim saat ini jam 6:30 atau jam 7 itu sudah lumayan panas ya teman-teman. Jadi anjurannya antara jam 7 sampai jam 8 saja. Jadi nggak boleh lama-lama dan jangan terlalu siang. Nanti kalau terlalu siang panasnya itu kan sudah over ya teman-teman. Jadi sehingga satu akan merusak warna burung, warna bulunya. Jadi kalau yang hijau itu menjadi kusam dan tidak begitu menarik lagi. Kemudian si burung juga akan nanti ya akan dehidrasi teman. Meskipun kita berikan air, tapi ketika dijemur terlalu lama itu si burung akan malah tidak bagus lah efeknya. Jadi untuk larangannya itu aja sih, nggak ribet banget. Yang penting konin tuh ada nektar, ada air, ada kroto. Itu untuk perawatan konin bahan. Jadi bagi teman-teman yang mau melihara konin, langsung aja pelihara. Karena apa? Perawatannya tidak susah, tidak serumit yang kita bayangkan. Kadang orang-orang takut, wah kalau konin tuh nanti pakai air gula, air dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan burung-burung lain, sama saja sebenarnya. Ketika kita memelihara cocak hijau misalnya, kita harus sedia pisang setiap waktu. Kemudian ada jangkrik, ada hongkong, ada ular hongkong dan lain sebagainya. Tapi kalau konin cukup dengan kroto, nektar dan air ini. Nah itu ada burung ciblek sawah saya, itu udah lama sekali saya pelihara. Nah untuk tipsnya, untuk tips lagi ini bagi teman-teman yang mungkin masih baru ya di dunia konin. Jadi ketika kita membuat nektar itu kita nggak perlu takut nektar itu akan basi teman, selama kita punya kulkas. Karena apa? Ini saya buat 2 saset susu, 1 kuning telur dan 5 sendok sirup marjan rasa koko pandan. Ini bisa tahan sampai 2 mingguan lebih di dalam pintu kulkas. Jadi nggak perlu
nggak perlu repot-repot kita buat setiap hari, enggak, kita buat sekali untuk sekitar 2 minggu lah. Untuk satu burung mungkin sekitar 2 mingguan itu bisa awet dan tidak basi ya teman-teman, karena indikatornya basi itu ada. Jadi ketika kita cium aromanya itu sudah aroma basi, kemudian teksturnya juga agak ada semacam buih, nah itu tandanya udah basi. Tapi kalau di kulkas insya Allah nanti aman sampai 2 minggu depan. Itu jadi perawatan kon. Nah ini kon ini baru kemarin saya beli, tapi alhamdulillah sudah doyan kroto teman-teman. Kemarin saya coba langsung berikan kroto, alhamdulillah langsung suka, meskipun ya masih dibuang-buang dikit lah, biasa. Tapi overall bagus kondisinya, artinya sehat, mau makan, mau minum, mau mandi. Ini udah mau mandi ya, ini tanpa saya semprot udah mandi sendiri di tepuk. Oke gitu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa tanyakan langsung atau tulis langsung di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah melihat video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pelayangan TV, mohon bantuannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan itu menjadi satu motivasi buat saya agar selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ini itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.